Baik, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang cara mencari referensi dari jurnal internasional. Jadi, artikel itu idealnya memiliki referensi yang bagus ya. Referensi yang bagus itu juga bisa menentukan kualitas dari jurnal itu sendiri. Prioritas dari apa yang kita gunakan adalah jurnal. Kemudian referensi lain seperti buku dan regulasi yang ada. Nah, untuk referensi jurnal ini kita bisa mencarinya di Google Scholar ya. Google Scholar itu saya kira semua sudah tahu lah ya. Nah, ya. Nah, untuk referensi itu kita misalnya ada artikel ya. Ini artikel dari salah satu kelompok ya. Nah, misalnya kita pembahasan tentang tantangan industri pariwisata. Untuk mencari referensi kita tinggal cari saja dengan kata kunci apa yang kita butuhkan. Misalnya tantangan industri pariwisata halal. Ini kita masukkan ke Google Scholar, kalian bisa mendapatkan berbagai referensi ya, banyak. Referensi yang bagus itu setidaknya 10 tahun terakhir, yakni kalau dari 2024 itu dari 2014 ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan referensi itu dari 2020 setidaknya. Karena dari 2020 itu ada perubahan besar ketika masa pandemi. Nah, setelah pandemi itu banyak hal yang berubah total ya. Dari model bisnis, bisnis digital itu tiba-tiba melambung pesat. Kemudian banyak platform internet juga yang semakin pesat juga. Pernah juga industri pariwisata itu agak mandek ya, jadi kayak mati suri waktu pandemi itu. Kemudian setelah pandemi itu muncul lagi dan uh, prospeknya jadi lebih bagus ya bahkan itu. Maka referensi yang kita gunakan lebih dari 5 tahun 10 tahun itu sudah mungkin tidak relevan. 10 tahun lalu itu belum populer ya yang namanya Gojek misalnya, kemudian pay later seperti itu, dan lain-lain lah, cryptocurrency, Bitcoin, dan lain-lain itu belum ada. Maka kajian tentang bisnis, tentang hukum, itu perlu yang up to date. Tuh, saran saya gunakan referensi 5 tahun terakhir lah, setidaknya dari 2020. Nah, ini banyak referensi. Kalian bisa mencari referensi dengan bahasa apapun. Ini contoh yang berbahasa Indonesia ya. Nah, untuk mencari teksnya itu cari yang sesuai. Biasanya kalau saya lihat itu versi HTML. Ini bisa dilihat ya. Nah, dari versi HTML ini kita nggak perlu download PDF-nya. Karena kalau tiap teks PDF-nya kita download itu lumayan ke memori kita. Nah, di versi HTML ini kita tinggal cari saja mana yang kita butuhkan. Misalnya narasi ini yang kita butuhkan, itu kita tinggal copy paste ya. Itu kita salin misalnya pada uh, artikel kita. Nah, tuh. Untuk menambahkan referensi kita bagusnya sih menggunakan aplikasi seperti Mendeley. Mendeley ini ada yang versi desktop, ada yang referensi manager, tapi saya lebih suka yang desktop ya. Ini lebih mudah. Eh, Penggunaannya ya kalian tinggal cari aja referensinya. Ini bisa ditulis secara manual, jadi ditulis misalnya judulnya apa, kemudian namanya siapa, nama jurnal, sampai ada volume berapa gitu. Itu bisa dimasukkan secara manual di entry manual gitu. Ini ada jurnal, ada buku. Kalau buku berarti judul, penulis, tahun, kota, dan penerbit gitu. Kalau yang bentuknya jurnal itu ada judul, penulis, nama jurnal, tahun, volume, isu. Terkadang ada jurnal juga yang perlu mencantumkan nomor DOI ya. Tuh. Nah, ada cara yang lebih mudah, yakni sebenarnya tidak harus secara manual. Kalau di Google Scholar ini ada layanan atau menu untuk pengutipan ya, gitu.
Pengutipan ini kita datanya sudah lengkap biasanya di sini. Kecuali buku itu kadang tidak ada kotak ya. Kalau jurnal biasanya sudah cukup lengkap. Ini kita bisa edit secara manual dari sini, atau kita bisa download versi Revman-nya. Yang Revman ini kita download, terus hasil downloadnya kita tarik ke aplikasi Mendeley. Nah, di aplikasi Mendeley ini sudah ada tuh nama Noviantoro. Ini kita tinggal cari saja di apa setelah Kopas ini ya. Ya, yang namanya plagiat itu adalah ketika kita mengutip hasil pemikiran orang atau tulisan orang tanpa mencantumkan referensinya. Tapi kalau semua tulisan kita yang kita ambil dari orang lain itu referensinya dicantumkan, maka tidak menjadi plagiat gitu. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja referensinya gitu. Insert station, kita tinggal cari siapa penulisnya atau dengan judul. Nah, dari database kita muncul apa penulis atau referensi yang dimaksud. Sesudah itu ya kita tinggal menyesuaikan ini mau pakainya apa style atau Turabian style. Kalau di kampus kita itu menggunakan Turabian style ya, yang full note no ibin. Kalau apa style itu bentuknya body note. Tapi di banyak jurnal-jurnal itu menggunakan apa apa style itu yang pakai body note seperti ini gitu. Ini kalau butuh dirubah tinggal menyesuaikan saja gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari referensi internasional? Barangkali ada yang kesulitan, cara gampangnya gini, ini kita tantangan industri pariwisata halal misalnya, kita buat versi bahasa Inggris. Kalau mau mudah, pakai Google Translate aja, gitu. Dari Google Translate, nah kita salin yang teks bahasa Inggrisnya. Tuh, jadi Challenge of Halal Tourism Industry. Nah, kita salin, kita paste di Google Scholar gitu. Nah, ini kan banyak referensi yang berbahasa Inggris terkait tantangan industri halal dalam versi bahasa Inggris. Banyak, ini webnya .com, tapi kalau webnya ACID gitu ya, .acid itu kemungkinan atau pasti dari jurnal internasional yang sebenarnya dari Indonesia juga gitu. Tapi kalau webnya bukan .id, nah kayak IDE ini kan Indonesia artinya gitu. Jadi kita klaim sebagai jurnal internasional bisa, tapi kalau mau yang dari luar negeri itu cari yang dotnya bukan ID. Nah, misal kita mau menggunakan jurnal ini, ya kita tinggal baca saja, dibuka webnya, kemudian cari narasi yang terkait lah. Jadi kita cek satu-satu ya. Nah, kita bisa baca abstraknya, finding, dan seterusnya. Nah, kalau agak kesulitan memahami versi bahasa Inggrisnya, kita tinggal klik kanan saja, terjemah ke Indonesia, gitu. Ini di bahasa apa Arab, bahasa Cina juga bisa gitu. Kalian barangkali harus mencari teks hadis, teks buku-buku berbahasa Arab, kitab berbahasa Arab itu sama ya. Kalau bentuknya dari web ini lebih mudah. Kita tinggal translate aja. Nah, kalau ada yang sesuai dengan kebutuhan kita, kita tinggal eh, kopas saja atau kita tinggal ambil referensinya. Tuh, misalnya ini juga pembahasan tentang Indonesia ya. Misalnya kita perlu tentang abstrak ya. Pemerintah Indonesia gencar mempromosikan Aceh sebagai, nah kita mau ngutip ini, salin misalnya, terus kita paste di sini ya. Nah, kita kan harus mencantumkan referensinya juga, maka kita kembali ke tadi tulisan ini bisa secara manual, Dina Haryani ini, atau kita cari yang di sini ya nih, kutip, kemudian Revman, ya. Setelah Revman kita masukkan teks atau file Revman ini ke aplikasi Mendeley. Nah, dari aplikasi Mendeley ini kita tinggal tambahkan referensinya. Insert citation, cari tadi namanya Dina ya, atau judulnya apa gitu, terus oke. Gitu. Nah, ini bagi yang belum tahu, nanti ketika ada daftar pustaka, itu bisa secara otomatis muncul ya daftar pustakanya. Ya tinggal insert bibliografi. Jadi semakin banyak tulisan, daftar pustakanya pun bisa semakin
bertambah. Tuh. Kemudian salah satu cara menulis yang bagus juga, sebaiknya gunakan menu ini ya, heading yang di sini nih. Ya, menu heading itu gunanya seperti ini. Kan biasanya ada judul ya, judul tulisan gitu. Ya, judul tulisan, setelah judul itu ada apa? Abstrak. Setelah abstrak biasanya ada pendahuluan. Nah, kalau kalau saya biasanya ini kita sesuaikan dulu. Misalnya ini udah sesuai ya. Nah, setelah sesuai, kita gunakan heading satu untuk yang kita hendaki sebagai apa ya, uh, subjudul atau judul yang pengen kita tandai. Biasanya saya gunakan ini sebagai judul satu, kemudian perbarui. Nanti kalau ada lagi misalnya apa metode, kita klik lagi sampai daftar pustaka. Kemudian ada uh, tantangan misalnya pariwisata. Nah, ini kalau teksnya panjang, nanti ada di samping. Ini kalau digunakan dalam penulisan skripsi sangat mempermudah sekali. Kemudian ini juga nanti bisa digunakan untuk pembuatan apa? Pembuatan daftar isi. Contoh, ini saya menggunakan menu heading pada tulisan saya dari bab 1 ya. Ini saya gunakan judul 1 untuk bab judulnya. Ini silakan aja mau tulisan satunya dari judul ini atau dari subjudul. Nah, subjudulnya saya gunakan heading 2 dan seterusnya. Nah, ketika dibuat daftar isi otomatis, ini cara buatnya. Jadi setelah semua ada headingnya tuh, di referensi ini kita tinggal bisa langsung ini ya, kita cari di sini nih pilihannya. Pilihannya ada beberapa, tapi kalau saya biasanya lebih suka yang custom gitu. Mau 2 apa mau 3, kalau judulnya itu mau apa yang kita gunakan. Kalau saya biasanya milihnya 3 tuh ya. Jadi ada kata pengantar. Nah, kalau ini agak kurang beres, kurang rapi, kita tinggal sesuaikan saja cara penulisannya. Nah, penggunaan heading ini sangat bisa membantu penulisan skripsi biar lebih rapih dan penggunaan apa halamannya itu udah otomatis ya. Jadi ini halamannya udah otomatis. Bahkan nanti ketika file itu kita save sebagai PDF, ini kalau diklik bisa ngelink langsung ke halamannya si daftar isi ini gitu. Nah, itu jadi apa? Kita kembali ke cara mencari referensi ya. Nah, setelah kita bisa menemukan referensi dari jurnal internasional, tapi ada cara lain sebenarnya untuk mencari ini. Nah, kita dengan kata kunci ini misalnya, kalau mau referensi yang pasti Scopus, kalian bisa mencari di web yang Science Direct ini ya, namanya itu. Nah, di find artikel ini, kalian bisa mengetik uh, tema yang mau dikaji, kemudian search, cari ya. Ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin cari kata kunci yang lain. Misalnya kita memasukkan kata ini terlalu panjang ya. Nah, itu bisa dipersingkat misalnya halal tourism industry. Nah, kita cari yang relevan, ada nggak nih halal entrepreneurship challenge. Oh, ada nih. Ada tentang konsep, praktek, tantangan, dan tren masa depan. Gitu. Gimana? Nah, kita tinggal baca aja teks ini yang sesuai dengan kita. Misalnya ini udah cocok dari judul, kita baca teksnya. Nah, lagi-lagi kalau kalian kesulitan memahami versi versi bahasa Inggris, tinggal klik kanan uh, terjemah Indonesia gitu. Atau dengan cara lain lah. Saya kira di berbagai browser ini ya sudah ada untuk penerjemah Indonesia. Ini sangat membantu. Namun juga untuk
jurnal internasional ini memang tidak semua dibuka. Misalnya ini contoh, ini tuh nggak ada referensi lengkapnya. Jadi kita hanya bisa baca abstraknya aja. Ini kalau mau baca tuh harus eh, login ya, mungkin juga berbayar. Nah, untuk mencari yang gratis ya kita cari cari aja dulu apa artikel-artikel yang lain. Nah, kalau yang gratis itu kan yang open access seperti ini nih, gitu. Tinggal banyak sih ya sebenarnya kita bisa mencari referensi itu. Bisa juga kita nyari referensi itu dari ResearchGate. ResearchGate itu juga cukup populer ya di kalangan penulis untuk mencari referensi. Gitu. Eh, biasanya di sini orang banyak yang berbagi itu udah versi PDF baik jurnal ataupun buku di sini udah ada ya tinggal kalian rajin aja untuk nyari gitu. Kalau ada yang ada download itu biasanya udah bisa dibaca semua ya. Nah, kalau yang request full text itu belum tersedia. Tapi kalau kita klik itu nanti ada notifikasi kepada penulis untuk mengirimkan. Nah, gitu. Jadi cara mencari referensinya ya tinggal seperti ini aja. Nah, kita misalnya kutip ini dari orang lain ya, maka referensi ini harus dicantumkan nih nomor yang 17. 17 nih siapa nih, cari di sini nih. Nah, bulan dari ini nih. Nah, referensi ke-17 ini harus dicari. Sama juga referensi dari penulis itu sendiri yang ini ya, Wahyu Pangestuti. Nah, ini juga harus dicantumkan. Jadi referensi untuk satu putat ini bisa dari dua sumber. Saya kira itu ya cara